Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah ceramah terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani, di mana dalam sebuah ceramah itu beliau menyinggung soal mubahalah dengan seorang Habib yang kemarin ditayangkan oleh Pada Suka TV yang mengeluarkan tentang hasil tes DNA-nya yang berhaplogrup G. Ini tentu menarik karena Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani seperti menerima undangan atau ajakan mubahalah tersebut. Ya, kita akan saksikan secara saksama dan tidak berlama-lama. Kita perlihatkan atau saya perlihatkan terlebih dahulu hal-hal yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani dalam ceramah tersebut. Silakan. Mengaku sebagai cucu Nabi, ya silakan aja. Ada yang ngajak mubahalah sama saya. Namanya Agus Abu Bakar Al-Habsyi. Hayo mubahalah, siapa yang kenal laknat Allah? Nggak mau saya. Kenapa? Saya kalau bermubahalah dengan yang sudah jelas begitu, saya zalim hukumnya. Orang saya sudah tahu kok. Kalau dia maksa terus, ayo kita mubahalah. Boleh, tapi jangan bawa anak cucu. Sekarang kan Habib suruh istiqadah nih. Sejak 2002, sebelum 2002 dia sebagai turunan Nabi. 2022, sebelum 2022 ini dia suruh istifadah turun Nabi. Sekarang saya bawa bukti. Ini kitab abad keempat, namanya Siri Silsilatil Alawiyah. Ini kitab abad kelima, namanya Tahdhibul Ansab, namanya Al-Majdi, Muntaqilatul Talibiyah. Ini kitab abad ke-6 597 Hijriah, namanya As-Sajarah Al-Mubarakah. Ini abad ke-7, namanya Al-Fahri. Ini abad ke-7, namanya Al-Asili. Ini abad ke-8, namanya As-Sabatul Musal. Ini abad ke-9, namanya Umdatul Talib. Tidak ada Ubaid sebagai anak Ahmad. Nah, kalau sudah ada bukti begitu, surah istifadah sekarang ini gugur semua. Gugur semua. Diambil darahnya, diperiksa, beda juga dengan turunan Nabi yang lain. Yang udah double itu. Cuma saya sudah mengatakan itu, bahwa ketika kita sudah tahu begini, tidak mesti kita ini bermusuhan. Kalau dirinya sendiri mereka ini mau mengaku sebagai cucu Nabi, ya silakan aja. Ada yang ngajak mubahalah sama saya. Namanya Agus Abu Bakar Al-Habsyi. Hayo mubahalah, siapa yang kenal laknat Allah? Nggak mau saya. Kenapa? Saya kalau bermubahalah dengan yang sudah jelas begitu, saya zalim hukumnya. Orang saya sudah tahu kok. Kayak tadi tuh, orang tuanya ini, orang tuanya kan yang ngomong sama anaknya ini, kamu bukan anaknya Kang Idris, kamu anak saya. Nggak mau, saya anaknya Kang Idris. Mubahalah, siapa yang dapat laknat Allah? Jelas ibunya ini nggak bakal mau. Karena ibunya tahu ini anak dia. Kalau dia mau mubahalah, anaknya yang akan celaka. Saya kepada habaib itu begitu. Nggak mau saya melihat habaib itu membawa-bawa nama anak keturunannya untuk celaka. Nggak mau saya. Tapi kalau untuk hanya dia saja misalnya, mungkin lama-lama akan saya layani tuh kalau dia maksa-maksa terus. Kalau dia maksa terus, ayo kita mubahalah. Boleh, tapi jangan bawa anak cucu. Anak cucu yang gak berdosa ke bawah-bawah nanti. Kamu saja, siapa yang mati dulu? Siapa yang ini? Boleh nanti lama-lama mah. Tapi sekarang saya masih gak mau. Kenapa? Karena memang itu bukan tujuan saya untuk membuat mereka itu menjadi orang terlaknat. Bukan. Saya hanya kasih tahu ini kewajiban ilmiah. Bahwa saya tahu kamu bukan cucu Nabi. Wow, kamu pemecah belah umat, kamu unyil, kamu Yahudi pesek. Nanti dulu, jangan marah-marah. I love you. Aku cinta padamu. Kalau aku tidak cinta kepadamu, akan saya biarkan aja. Biarin aja dia. Tapi selain aku cinta padamu, aku juga cinta kepada putra-putri Nusantara.
Nusantara yang dengan oknum-oknum yang banyak itu mengaku-ngaku cucu Nabi, menjadikan saudara-saudara saya putra-putri Nusantara banyak yang dizolimi. Setelah saya tahu kamu bukan cucu Nabi, dan masih banyak saudara-saudara saya yang mengakuinya, walaupun dengan mengakuinya itu mereka rugi dunia akhirat, kewajiban saya untuk mengatakan dan merayu, mendakwahi, menasehati, mewasiati saudara-saudara saya, mereka bukan cucu Nabi. Kalau kamu mah urusannya, masalah kamu itu urusan sendiri. Mau ngaku ya itu kan kebebasan di dalam meyakini sesuatu. Tetapi kalau hubungannya dengan saudara-saudara saya, Mukibin, ini kan saudara saya Mukibin ini mantan Mukibin, ini mantan Mukibin, ini mantan Mukibin, ini mantan Mukibin besar ini. Saya mantan Mukibin juga. Banyak yang pernah kita berikan karena kita mengharapkan cinta kepada Rasulullah dan cintanya Rasulullah kepada kita. Kemudian kita memberi sesuatu kepada orang yang mengaku keturunannya, walaupun kita juga punya riwayat sebagai keturunannya, tapi kan kita tidak mengaku-ngaku. Kita mah dipegang aja sendiri, bisa jadi nanti akan ketemu Rasulullah diaku sebagai anak cucu bener. Alhamdulillah. Lebih baik kita deg-degan apa bener apa bukan ini silsilah orang tua kita, tapi kemudian kita karena bener apa tidak begitu, kemudian kita tidak mengaku-ngaku di hadapan orang, lalu ketika ketemu Nabi, wahai cucuku sini duduk bersamaku. Daripada orang yang tiap hari ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, marah kalau bukan apa dibilang bukan cucu Nabi, pas ketemu Nabi, wahai kakekku, kakek moyangmu, saya bukan kakek kamu, sana kamu. Daripada digituin, malu-maluin. Betul apa tidak? Dan saya kalau tidak yakin apa yang akan saya sampaikan ke masyarakat itu sebelumnya itu adalah kemaslahatan, saya tidak akan sampaikan. Lama itu bagaimana saya, apakah ini maslahat apa tidak buat habaib terutama, ini maslahat ataukah tidak untuk umat Islam. Kalau maslahat, ya Allah berikan keteguhan padaku untuk mau mengungkapkannya. Kemudian Allah memberikan keteguhan, ungkapkan. Buktinya tidak ada penghalang waktu saya mengungkapkannya. Ketika saya taruh itu di web pondok pesantren saya, langsung mendapatkan apresiasi dari seorang doktor Universitas Islam Indonesia Internasional yang di Depok. Nah itu dia teman-teman, hal-hal yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani dalam sebuah ceramah ketika menanggapi Habib Agus ya, di dalam hasil tes DNA yang diselenggarakan di Pada Suka TV. Saya melihat satu kejanggalannya ketika Habib Agus mengatakan atau berani melakukan tes DNA di Pada Suka TV. Pertanyaannya, kenapa tidak mengatakan bahwa dia tidak mempercayai bahwa haplogrup B itu bukan keturunan Nabi? Kenapa tidak sejak awal? Atau mungkin beliau dari awal memang sudah tidak menyepakati tentang tes DNA. Saya tidak tahu juga nih. Cuma ketika kemarin beliau telah menerbitkan hasil tes DNA, kemudian beliau memberikan kritik kepada Bang Haji Romai Irama. Nah ini saya pikir menuai pertanyaan-pertanyaan ya. Ada hal-hal atau ruang-ruang yang memang itu bisa membuat orang bertanya-tanya kepada beliau, gitu ya. Nah kemudian beliau menyinggung-nyinggung soal mubahalah juga. Tapi sebelum itu saya ingin terlebih dahulu menanggapi soal sikap beliau terhadap tes DNA ini.
Kemudian jika memang beliau tahu atau tidak percaya dengan hasil tes DNA tentang haplogrup, terutama bahwa haplogrup G itu bukan keturunan Nabi, kenapa beliau mau tes DNA? Atau ketika beliau tidak percaya bahwa G itu bukan keturunan Nabi, kenapa tidak bicara sejak awal? Atau sudah bicara, atau saya yang belum nyimak, atau saya yang belum nonton? Ya mungkin saya yang salah, ya mohon diberitahulah jika saya memang kurang informasi atau kurang pengetahuan tentang ini. Saya mohon maaf ya. Nah, itu teman-teman yang ingin saya sampaikan tentang tes DNA Habib Agus ya, yang kemudian Kiai Imad pun menanggapi tentang mubahalah tersebut. Nah, tentu kita dapat belajar lah bahwa memang semestinya kita tidak seperti itu, yaitu untuk hal-hal yang memang bisa diteliti, untuk hal-hal yang memang bisa dipelajari, hal-hal yang memang bisa untuk kemudian bisa dikatakan ini sepakat atau tidak sepakat, masih bisa toleransi untuk berbeda, masih bisa saling menghargai antara satu dengan yang lain. Yang terpenting adalah ya adakan dialog, adakan diskusi ya. Lalu setelah itu ya terserah, mau percaya ya silakan, mau tidak ya silakan. Tapi juga apa perlunya juga sih, apa urgensi legalitas atau legitimasi pengakuan orang terhadap kita sebagai keturunan Nabi. Itu dulu tuh. Apakah orang itu ketika tidak mempercayai bahwa kita sebagai keturunan Nabi adalah merupakan aib dalam dirinya sehingga kita harus marah-marah, atau sehingga kita harus menekan orang tersebut untuk mempercayai kita sebagai keturunan Nabi? Ya, saya tidak menyudutkan siapa-siapa, juga saya tidak mengatakan kepada siapa Habib tertentu atau manapun atau pihak manapun. Ini untuk sama-sama kita pelajari dan renungkan ya. Saya tadi membuat contoh saja, membuat soal saja, membuat perumpamaan saja ya, membuat misal saja. Nah, persoalan apakah seseorang tersebut keturunan Nabi atau bukan, itu kan masuk dalam ruang keilmuan, silakan didiskusikan. Cuma ya kenapa kita harus melakukan semacam mubahalah gitu ya. Ya tapi orang jika ingin begitu ya silahkan lah. Dan Kiai Imad pun tadi sudah menanggapi. Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman, bagi semuanya saya aturkan permintaan maaf sebesar-besarnya jika ada kekeliruan, kesalahan, kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mampu untuk bijaksana di kemudian hari dan seterusnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semua. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.